kan kalau misalkan mereka kan menyebutnya orang-orang ini adalah manusia setengah dewa. Manusia setengah gitu. dewa ya, DPR manusia setengah dewa. Mereka punya hak istimewa, ya kan? Dan ada komentarnya Jerome Pauline. Iya, aku akan bahas itu nanti. Komentarnya Jerome Pauline kalau mawar itu yang jadi mawar maksudnya itu nggak bisa cuma satu gitu. Iya, Jadi bener. kalau misalnya kita mau jadi mawar ya sama-sama lah kita semua Jadi menjadi mawar. mawar. Dengar-dengar memang katanya politik tuh sekejam itu gitu. Iya, bener. Jadi ketika ada satu orang yang seperti mawar tuh kayak ya udah hati-hati aja kan katanya sama bener. di forum itu. Kayak nggak bakalan lama gitu. Edukasi, kembali lagi bersama kita, aku Marilyn, Aku Mara Irma. dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku Kamu dan kita akan bahas topik kekinian dengan berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay. Selamat datang di segmen Bermuda, Bincang Edukasi Rakyat Muda. Kita nggak tahu ini episode keberapa, pokoknya episode yang sudah banyak. Yang bisa kalian lihat sendiri, diurutkan, dihitung sendiri di episode keberapa. Iya. Yang jelas setiap episode Bermuda kita pasti bakalan selalu ngebahas sesuatu yang biasanya lagi happening. Yes, berkaitan Seperti sama itu. topik-topik anak muda, kekinian yang kita akan kemas dan kita akan coba untuk pelajarin Mas sama-sama. Biar teman-teman edukasi juga tahu gitu topik apa sih yang lagi trending dan juga kita bisa lihat dari berbagai sisi gitu kan Irma. Oke, hari ini kita juga bakalan bahas sesuatu yang lagi tren nih baru-baru ini. Yes. Kalau nggak salah ini happeningnya di YouTube ya, Di YouTube, di dan YouTube. baru aja diupload oleh uploadernya oleh channelnya itu sekitar 5 hari yang lalu. Yes, dan ini merupakan salah satu mungkin pas tayang ini udah berapa 1 minggu lah Iya, ya gitu, sekitar semingguan gitu. Nah, jadi kita bakalan ngomongin tentang drama musikal yang dibikin oleh salah satu YouTuber terkenal di Indonesia yang mereka tuh slogannya adalah apa ya? Apa ya namanya ya? Oh, pokoknya dia tuh ada bilang intelligent Indonesian apa gitu kata-kata mereka dari wordnya mereka. Tapi itu. memang ini channel besar sih ya. Channel Jadi besar. mostly mungkin yang ngeklik Channel video ini kita sekarang lagi nonton videonya Bermuda sekarang juga pasti kemungkinan tahu gitu tentang YouTube channelnya Skinny Indonesian 24. Yes, Ya. pasti udah nggak asing lagi sih sama Skinny Indonesian 24 Jadi, ini. Biasanya memang apa ya konten-konten yang diupload tuh kayak wah gitu. Iya, selalu happening Legar ya. gitu ya. Nah, termasuk juga yang baru-baru aja trending. Yes. Itu dalam waktu 5 hari penontonnya udah 3,8 juta. Jadi view-nya udah 3,8 juta dan ini Masuk trending ya di YouTube. masuk trending dan juga apa ya yang dibahas itu sangat amat dekat gitu dengan kita karena dia membahas suatu sisi politik tapi apa ya gayanya itu dekat ke milenial gitu. Jadi Yes. mudah diterima sama anak muda. Dan itu luar biasa sih. Skinny Indonesia 24 tuh kan juga pernah bikin yang ingat gak sih yang sebelum pemilihan presiden. Ya. Terus mereka bikin yang kedua presiden itu dan itu benar-benar meledak pada saat itu 3 tahun atau 2 tahun yang lalu dan itu benar-benar penontonnya sampai terkenal kemana-mana. Iya, sih jadi mereka. aku suka sih, maksudnya cara mereka mengemas konten itu kreatif dan pintar gitu. Mungkin Iya, sesuai benar. dengan slogannya ya. Tadi mungkin Ilan ada sebut ada intelligentnya. Aku nggak lihat sebenarnya Iya. slogannya apa. Cuman kalau slogannya seperti itu berarti benar-benar sesuai tuh. Good job Skinny Indonesian 24. Semoga YouTube channelnya kita juga bisa seperti itu ke depannya. Amin. Yeay, menyusul Itu kan- konten-konten kreatif yang sangat amat apa ya? Cerdas gitu dalam Iya. mengemas konten. Karena kan mereka kan kakak beradik kan sebenarnya si Jovi dan siapa ya adiknya? Ya Jovi satunya siapa ya belakangnya ada Da Lopeznya. Oh ya Jovi Alda Lopez dan something. Yap, coba kita lihat ya slogannya mereka itu kalau nggak salah I'm sorry. Aku
aku suka sih cara mereka mengemas itu kayak bener-bener berani nggak sih, karena nggak banyak anak ya fearless intelligent Indonesian. Ya, fearless intelligent Indonesia. Jadi kayak benar-benar mereka tuh apa ya, orang-orang seorang content creator yang berani untuk menyuarakan opini mereka melalui suatu karya gitu. Dan karyanya tuh menurut aku nggak pernah main-main. Bahkan sampai yang terakhir kan mereka bikin YouTube Rewind, Iya. itu juga benar-benar terkonsep kan semuanya. Jadi menurut aku hal-hal seperti itu yang harus diapresiasi. Nah, balik lagi ke topik nih, Mak. Kita kan mau bahas tentang musikal yang mereka lagi bikin, tentang DPR musikal. Kalau misalkan dari ceritanya sendiri kan, kalau secara singkat nih ya guys, maaf ini agak spoiler. Jadi ada seorang DPR muda gitu yang namanya Mawar. Mawar ini baru masuk nih ke keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan. Dengan sisi yang masih muda, dengan sangat idealis, dengan apapun yang dia punya, dia tuh pengen mengesahkan satu RUU yang dirancangkan untuk melindungi hutan pada saat itu. Dan hal-hal yang kayak gitu tuh ternyata kan kalau misalkan yang namanya lingkungan hidup tuh kan banyak yang menentang ya, karena kan itu berkaitan lagi sama perusahaan, sama oknum-oknum yang pengen menggaruk gitu, mencari Mengambil keuntungan dari suatu proyek itulah. mengambil suatu keuntungan dari suatu proyek. Nah, dia tuh pengen bikin RUU yang bisa melindungi hutan gitu kan, tentang pokoknya tentang hutan dan tentang lingkungan hidup lainnya lah gitu kan. Tapi somehow si Mawar ini akhirnya ditentang sama banyak sekali pihak, terutama teman-temannya yang ada di badan itu gitu. Bahkan sampai oleh ketuanya sendiri gitu loh. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya, silahkan tonton videonya gitu. Tapi itu menarik ya guys. Jadi memang apa yang dialami sama Mawar, kalau memang kalian udah nonton videonya, atau mungkin kalian belum nonton tapi kalian penasaran setelah kalian lihat spoiler dari Ilin barusan, itu tuh benar-benar mungkin menggambarkan apa yang terjadi benar-benar di atas sana gitu. Karena dimanapun di circle manapun kita tuh pasti tetap ada orang yang berbeda pandangan sama kita gitu. Ketika kita ingin menyuarakan sesuatu istilahnya yang memang benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, menjunjung kepentingan banyak orang, mungkin dalam hal ini Mawar rakyat kan yang dipandang, dan juga hutan itu sendiri, lingkungan gitu kan. Dia dibilang idealis gitu. Jadi ya kita nggak bisa jadi orang tuh terlalu idealis kata teman-temannya kan. Nah itu menarik gitu loh Lin. Jadi dimanapun kita, karena mungkin Mawar ini punya suatu prinsip hidup dalam dirinya sendiri ya. Kalau misalnya dia harus menjunjung tinggi itu gitu. Tapi ketika dia masuk di dalam suatu circle, ketika orang-orang yang lainnya itu nggak punya pandangan yang sama dia, ya balik lagi gimana dia harus bersikap kayak gitu. Benar banget. Jadi kan sebenarnya balik lagi ke gini sih, aku mikirnya karena kan orang yang masuk di situ juga nggak semuanya memiliki motivasi yang sama, ya nggak sih? Karena banyak banget kan. Nah di situ juga ada satu ibu namanya Bu Angel. Sorry ya, ini bener-bener di kisahnya itu. Jadi kita bener-bener ceritain kisahnya deh Bu Angel. Nah Bu Angel itu kan masuknya karena jalur lain lah gitu, dan motivasi lain mungkin gitu kan. Berbeda sama Mawar yang mungkin memang dia punya idealis kayak, oh aku perwakilan rakyat loh, jadi aku harus bawa suara rakyat ini untuk kepentingan rakyat. Sedangkan kan kalau misalkan mereka kan menyebutnya orang-orang ini adalah manusia setengah dewa ya, DPR manusia setengah dewa mereka punya hak istimewa ya kan. Jadi ya gitu, hal-hal yang kayak gitu tuh yang harusnya kita tahu juga gitu. Kalau dalam kehidupan ini memang mungkin kita ada di satu tempat yang sama beberapa orang, cuman mungkin motivasinya berbeda-beda gitu loh. Dan ya cara kita buat survive adalah kita harus bisa beradaptasi, tapi jangan sampai kita ninggalin sisi yang sebenarnya udah ada dalam diri kita gitu, nggak sih Ma? Iya. Apa sih yang Irma pelajarin dari Mawar? Ya aku pelajarin dari Mawar ya. Di akhir video tuh menarik tuh. Jadi dia tetap menerima. Ya kan mereka ada yang dibawa di satu ketika Angel, terus ada 3 orang, aku lupa namanya siapa. Pokoknya ada 2 cowok, satunya Angel. Itu ngomongin tentang si Mawar ini gitu kan. Kalau Mawar ini nih idealis gitu, anaknya masih muda, terus idealisnya tinggi banget gitu. Dan mereka juga salut kan, kan sebenarnya salut gitu. Cuman mungkin nggak bisa lah kita istilahnya sebagai anggota DPR gitu, misalnya mementingkan hanya kepentingan itu gitu. Dimana mereka punya
dikisahkan di situ punya banyak backingan ya. Iya. Jadi bukan bermaksud untuk pro perusahaan katanya, tapi kan perusahaan juga rakyat gitu Iya, kan. iya. Ya sama aja gitu kan. Rakyat lainnya Ya, gitu. rakyat lainnya gitu. Iya. Dan akhirnya si Mawarnya datang kan. Dan akhirnya dikomunikasikan lah kalau sebenarnya RUU kamu itu bagus, cuman bisa nggak ada hal-hal yang diubah gitu. Terus si Mawarnya cuman kayak iya saya paham betul maksud kalian. Jadi direvisi dulu ya RUU-nya. Tidak. Gitu. Jadi mungkin itu apa ya, sesuatu yang bisa kita pelajarin sama-sama ya. Kalau kita boleh menerima gitu, semua masukan orang dan lain sebagainya itu kita boleh menerima. Cuman eksekusinya akan seperti apa itu balik lagi ke kita. Yes, setuju Gitu setuju sih. banget sih. Jadi jangan sampai ketika kita istilahnya tidak kokoh dalam diri kita, nanti masukan yang satu kita bilang iya, ada masukan satu lagi kita bilang iya juga. Iya benar. Jadi di dalam dirinya dulu. Nah, si Mawarnya ini, pribadinya Mawar ini menurut aku teguh banget gitu. Jadi dia tetap pada prinsipnya. Ya walaupun dibilang di akhir video itu Mawar itu adalah tokoh fiktif. Jadi ketika tokoh fiktif yang kalau kita mau buat Mawar itu menjadi nyata, kita yang harus berani gitu. Kita yang bisa menjadi Mawar itu gitu. Wow. Jadi Mawar itu kemarin ada apa namanya di belakang belakangnya, itu penjelasan. apa namanya? Kayak pokoknya kata-kata itu gitu ya, kata-kata gitu ya. disclaimernya. Disclaimernya, jadi Iya. Mawar adalah tokoh fiktif. Kalau misalnya kita pengen Mawar jadi nyata, ya kita lah yang menjadikan itu nyata gitu. Wow. Dan ada komentarnya Jerome Pauline. Iya, aku akan bahas itu nanti. Ada komentarnya Iya. Jerome Pauline kalau Mawar itu yang jadi Mawar maksudnya itu nggak bisa cuma satu gitu. Iya, Jadi benar. kalau misalnya kita mau jadi Mawar ya sama-sama lah kita semua Jadi menjadi mawar, Mawar gitu. Susah karena kan untuk ngebangun negara ini maksudnya kayak ya ndak bisa kita cuma mengandalkan satu orang yang idealis, sedangkan yang idealis ini selalu ya lama-lama dia akan mati kalau nggak dapat dukungannya ndak sih Ma. Karena lama-lama capek juga Capek idealis juga. sendiri. Iya gitu kan. bener banget bener. Karena ya yang lainnya backingan yang lainnya kan idealis sama apa ya sama projectnya dia gitu Iya, kan iya, istilahnya iya. ya kita idealis dengan apa istilahnya tuh menjunjung tinggi kepentingan publik gitu susah kalau Iya, misalnya dalam bener. konteksnya seperti itu. Iya bener-bener. Tapi yang aku bisa pelajarin dari Mawar adalah salah satu yang aku suka adalah dia fearlessnya itu sih. Dia kayak bener-bener nggak takut sama apapun itu gitu. Maksudnya tuh even orang-orang yang udah tua sekalipun, orang-orang yang udah berpengalaman sekalipun, dia memang terkesan agak keras kepala sih anaknya. Cuman tuh dari situ aku belajar kayak misalkan ketika kita punya nilai yang menurut kita benar, yang udah kita pikirkan dengan matang, sebenarnya dia galau juga kan, kayak apakah ini akan tetap bertahan atau enggak. Kan karena beberapa kali dia kayak ada jatuh bangun di mana dia kayak rasa takut, rasa bimbang gitu. Cuman di akhirnya dia yakin gitu sama dirinya sendiri. Itu sih yang aku belajar bahwa sebagai pribadi tuh mungkin kita punya sesuatu yang kita pegang gitu. Terlepas itu dari benar atau tidak, ketika kita yakin sama sesuatu itu ya maju terus gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu kan apapun yang kita alamin itu nanti kedepannya akan jadi apa gitu. Iya. Setidaknya kita udah bisa berdiri untuk itu gitu loh. Ya nggak sih? Ya. Kata kuncinya mungkin tadi dari omongan Ilin tuh yakin dulu ya. Tapi kalau nggak yakin ya susah Iya, gitu. benar. Jadi gimana caranya kalau berjalan di tengah suatu ketidakpastian itu yakin dulu. Seperti itu. Benar, benar. Seram ya kalau Tapi kita ngomongin tentang 30-an politik ya. Iya karena maksudnya kita bukan orang yang terjun ke dalamnya ya Yes. to be honest kan. Jadi ya cuman ke pemandang dari luar aja iya, maksudnya iya. ya penonton lah dari luar yang nggak tahu gitu. Cuman dengar-dengar memang katanya politik tuh sekejam itu gitu. Iya, benar. Jadi ketika ada satu orang yang seperti Mawar tuh kayak ya udah hati-hati aja kan katanya sama bener. di forum itu. Kayak nggak bakalan lama gitu. Iya. Karirmu Susah sih. bakalan nggak lama gitu di sini kalau saya enggak satu suara dengan teman-temannya yang lain. Wah, menyeramkan ya Bunda. Gimana Bu Ilin mau terjun politik? Aduh, nanti dulu. Jadi Kak Irma, ada nggak sih satu tokoh gitu di dunia politik yang kamu kagumin? Secara nyata nih, tadi kan kita kan udah Satu ngomongin tokoh. di musikalisasi DPR itu kan mungkin mereka Yes. mengkisahkan apa yang jadi opini mereka, apa yang jadi ide mereka gitu kan. Cuman kita nggak tahu apakah Mawar ini ada, apakah Ibu Angel ini ada, apakah yang lain itu ada, kan kita nggak pernah tahu. Ada nggak sih satu tokoh politik yang secara nyata yang sampai sekarang tuh masih kayak wow, you look up to gitu?
Tokoh politik ya, sebenarnya agak seram nih kalau ngomong tokoh-tokoh politik nih, karena kita tidak tahu apa di balik apa gitu Apa ya. di balik apa. Cuman karena balik lagi aku terutama adalah orang, istilahnya orang awam yang cuma ngelihat dari luar, mungkin favorit aku tetap our presiden sih, Pak Joko Pak Widodo Jokowi. gitu kan. Karena dari dulu, dari dia jadi wali kota Solo, terus lihat perjalanannya dan lain sebagainya, itu mungkin ya secara yang kita melihat gitu, apa ya, sangat amat ya pro rakyat mungkin, dan juga apa ya, tulus sih kalau aku lihat gitu. Dan dia adalah orang yang mungkin presiden pertama yang mengunjungi tempat-tempat terpencil, bukan terpencil sih, misalnya kayak daerah perbatasan gitu, di tanah Papua dan lain sebagainya, dia mengunjungi langsung gitu. Bahkan berapa kali kan datang juga ke Kalimantan gitu kan. Dan mungkin sosok itu yang belum pernah aku lihat dari presiden-presiden sebelumnya. Jadi mungkin kalau secara kepemimpinan ya, cara kepemimpinan dekat dengan istilahnya pemilihnya gitu, dekat dengan rakyatnya, kayak my favorite Pak Joko Widodo sih. Pak Jokowi, oke. Kalau Ilin siapa? Kalau aku mungkin tokohnya di luar sih ya. Aku suka banget sama kepemimpinannya Obama. Oh ya, Obama. Iya, jadi karena mungkin ya itu dia tadi kan, dia tidak menganggap suatu background yang dia punya, masa lalu atau apapun itu sebagai langkah dia untuk stop gitu sama apa yang jadi mimpinya gitu. Dan mungkin itu juga yang menghantarkan dia menjadi besar gitu loh. Dan aku sukanya Obama itu bisa menghandle semuanya tuh satu package itu dengan sangat baik gitu. Keluarganya oke, semuanya oke gitu loh. Cuman kita kan nggak tahu nih yang di belakang layarnya kayak gimana kan. Iya. Cuman dia merupakan salah satu presiden yang punya prinsip yang sangat, maksudnya yang sangat tegas, dihargain sama banyak pihak. Apalagi kan mimpin Amerika tuh nggak mudah loh gitu, dengan banyaknya isu dan sebagainya, tapi dia bisa tetap kalem gitu untuk menghadapi semuanya dan tetap humble gitu. Iya. Humble-nya sih yang aku suka banget dari itu. Kalau kita lihat dari media juga ya, maksudnya Pak Barack Obama maksudnya itu adalah salah satu presiden yang paling difavoritkan di Amerika Serikat gitu kan. Terhadap 2 periode kepemimpinannya, dan semuanya itu pada saat Barack Obama memimpin itu tuh tentram gitu. Jadi isu-isu misalnya tentang diskriminasi, rasisme dan lain sebagainya tuh berkurang gitu, atau ya kurang lah gitu untuk istilahnya happening di Amerika. Cuman mungkin ya setelahnya kita nggak tahu lah apa masalahnya ya dan lain sebagainya. Cuman mungkin ya kita juga ngerasa sih ya, karena waktu Barack Obama menjabat tuh kita kelas berapa ya Lin? Kayak sekitar SD kuliah juga masih kan 10 tahunan. Iya. Ya kan baru kan kemarin baru. Jadi masih kerasa gitu, kayak masih Barack Obama, dan sempat datang ke Indonesia dan lain sebagainya. Bener. Ya waktu itu aku ingatnya happening kalau yang di Indonesia sih, yang kayak tahu dia SD-nya tuh ternyata di Indonesia. Dan dia tuh sehumble itu. Dan dia sambal itu, bahkan sampai yang waktu itu dia pernah kena panggil sama maksudnya kena diituin, cuman dicoba tanyain sama wartawan Indonesia, I'm from Indonesia, terus dia bilang apa kabar, dia bilang gitu kan. Maksudnya tuh itu satu-satu hal yang menurut aku wow, enggak semua orang yang sebesar dia yang akan it looks simple sih, kayak misalkan apa kabar gitu. Cuman dia ingat gitu loh kata-kata itu yang menurut orang wah itu sangat bermakna gitu, dan dia dikagumin sama banyak orang. Ini menarik sih menurut kamu gimana nih? Maksud aku pemimpin tuh somehow tuh emang harus dicintai sama rakyatnya gitu. Karena gimana ya, dari Obama tuh kita belajar kayak misalkan ketika kamu disukai, maksudnya bukan disukai dalam artian kayak kamu menghalalkan segala cara ya, maksudnya ketika rakyat tuh respect sama kamu, apapun yang kamu buat tuh akan dihargai gitu loh. Iya kan? Karena kebijakan dan lain sebagainya, namanya pemimpin negara ya, pasti tuh akan misalnya segala macam kebijakan, walaupun misalnya bukan presidennya sendiri nih yang buat gitu kan, misalnya bukan Pak Jokowi yang benar-benar buat semua kebijakan gitu kan, pasti ada yang pihak-pihak lain. Cuman yang paling dipandang pasti eranya Pak Jokowi misalnya gitu, atau eranya Obama siapa gitu. yang mimpin ya gitu siapa yang mimpin gitu kan. Jadi makanya ya kenapa pemimpin itu harus dicintai, supaya setiap kebijakan, setiap undang-undang, setiap peraturan yang dibuat oleh siapapun itu pada saat eranya pemimpin itu bakalan diterima dengan baik gitu sama masyarakat gitu. Bener sih, bener. Pasti dibilangnya nggak mungkin lah misalnya
Pak Obama atau Pak Jokowi ini bakalan menyusahkan kita gitu. sebagai rakyatnya karena orangnya baik misalnya seperti benar itu. benar banget. Jadi ya udah kita terima gitu. Jadi bener ya kayak kata dari Irma tadi, ya at least kita percaya deh dulu gitu sama yang memimpin kita, atau kita percaya dulu nih yang pemimpinnya harus percaya diri dulu gitu tentang apapun yang diambil, dan rakyatnya juga, jadi rakyat tuh ngerasa secure gitu loh sama mereka, ya kan? Karena kok dicurigai terus ya, sebagus apapun undang-undangnya, peraturannya, kebijakannya, pasti tuh bakalan skeptis terus di Iya, rakyatnya. bener. Wah, kenapa nih ada kayak gini? Ini pasti kayak gini nih gitu. Kenapa dia tiba-tiba baik nih gitu kan? Jadi tuh semuanya skeptis aja gitu kan. Iya. Terlalu Bener sih. jahat, salah, terlalu baik, salah gitu kan. Bener. Jadinya kayak apapun yang diambil juga kita kan curigaan gitu kan. Ya bener sih. Nah kalau misalnya kita balik lagi deh nih ke apa yang udah dilakukan sama Skinny Indonesia 24. Itu tuh kan suatu karya yang sebenarnya kalau misalkan Irma bilang tadi fiktif kan. Maksudnya itu adalah sesuatu yang jadi pemikiran mereka dan opini mereka. Tapi yang aku salutkan adalah anak-anak Indonesia sekarang tuh udah mulai melek politik loh Iya, gitu. mulai melek politik Iya kan? karena mungkin tokoh-tokohnya, terus kehidupan atau kisah-kisah perpolitikan terutama di Indonesia tuh dekat di media gitu, dan Iya. semua anak muda kan sekarang ada di Aksesnya. media gitu kan, benar. di Instagram ada, di YouTube dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tuh mau nggak mau melek. Iya benar banget. Jadi kita benar-benar tahu, bahkan kita bisa kontrol gitu loh sistemnya mereka, meskipun kita nggak punya suara setinggi para DPR gitu, cuman setidaknya kita bisa bersuara juga gitu. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Skinny Indonesia 24 ini, mereka bersuara lewat karya gitu loh. Dan mungkin ada hal-hal teman-teman yang lain juga mungkin bisa gitu loh, di sosial media kita campaign atau ngadain apa gitu, suara terhadap pergerakan apa. Dan percayalah kalau misalkan itu memang punya niat yang bagus dan itu tidak mengecam pihak mana, maksudnya tidak terlalu memojokkan pihak manapun, kita punya idealis kita sendiri dan menurut kita itu benar, ya kenapa tidak gitu. Kalau Irma sendiri gimana tuh menanggapi teman-teman mungkin di luar sana tuh yang udah mulai bersuara gitu, entah itu mulai dari kampanye singkat atau apapun itu gitu. Ya mungkin Kamu pihak yang mana sih, Ma, yang pro atau kontra gitu, atau yang kayak udahlah gitu? ya selama cara menyuarakannya itu baik gitu ya, misalnya dari sosial media buat campaign dan segala macam, itu memang memperjuangkan kepentingan Bersama. publik gitu, kepentingan bersama, it's okay gitu, take your voice. Yes. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan tertentu gitu kan, terus kayak caranya salah, misalnya aku nggak bilang dalam cara tertentu ya, misalnya kayak demo dan lain sebagainya. Demo itu bagus sebenarnya. Cuman kalau misalnya ada oknum terus ngerusak-rusak sarana dan prasarana yang ada di situ, itu udah salah gitu. Jadi makanya biasanya demo itu dikecam gitu kan. Sebenarnya bukan demonya yang salah, bukan caranya untuk istilahnya, ya bisa jadi cuman dengan cara itu kita baru dilihat gitu kan, baru dilirik rakyatnya gitu. Tapi ketika kita bisa menyampaikan dengan cara-cara yang lebih elegan, misalnya lewat sosial media, lewat dan kampanye yang istilahnya yang positif dan lain sebagainya, itu mungkin akan lebih bagus kalau memang itu bisa tersampaikan dengan baik ke atas Iya, gitu. iya bener banget. Nah, Jadi ya balik lagi sih dengan caranya, balik lagi apa yang pengen disuarakan juga gitu. Jangan sampai ya apa yang pengen disuarakan benar tapi caranya salah juga gitu. Iya. Atau caranya benar tapi yang disuarakan salah ya salah juga Iya, gitu. bener, Jadi bener banget. cara dan apa yang pengen disampaikan tuh harus Harus inline seimbang. lah gitu. Itu Setuju kalau sih menurut itu. aku. Jadi bener ya kalau misalkan rakyat muda tuh kayak, karena kita sekarang udah melek politik dan kita juga punya suara di situ gitu. Ya memang kita tuh nggak bisa diam aja sama sesuatu yang menurut kita mungkin nggak sesuai atau salah gitu. Karena kan emosinya ya, kalau misalnya lagi di umur-umur kayak kita nih, emosinya lagi menggebu-gebu Iya, gitu. iya, setuju. Jadi kenapa itu tadi aku bilang caranya dan apa yang disuarakan tuh harus benar gitu. Jadi lihat dulu, jangan cuma ngikut-ngikut gitu kan. Jangan mudah terpancing emosi. Karena biasanya ya bisa aja kan, misalnya ya namanya politik itu kan pasti saingan. Iya, benar. Antara yang tadi misalnya kalau kita nonton ya di kontennya Skinny Indonesian yang DPR musikal, itu juga udah jelas antara partai satu misalnya dengan partai yang lain gitu, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita tersulut aja nih misalnya emosi, kita jadi oh ini nih berarti nggak benar nih gini dan lain sebagainya, itu
terus kita nggak melihat benar gitu apa sih sebenarnya yang salah atau apa sih yang sebenarnya jadi isu gitu, kita bisa jadi ya ikut-ikutan barbar gitu. Iya bener sih. Dan iya itu penting sih menurut aku, ketika kamu pengen menyuarakan sesuatu, you should educate yourself first gitu loh. Maksudnya kayak harus bener-bener tahu nih topik apa yang akan dibawakan, make sure kalau kamu bener-bener paham gitu loh sama ini kenapa. Jangan sampai ketika kamu punya Ketika opini kayak ditanya, gini, misalnya gitu kan, terus kayak cuman ikut aja gitu. Pokoknya ini salah gitu. Ya dari mana tahu salahnya juga dia sebenarnya nggak tahu gitu. Iya, Jangan itu sampai dia. seperti itu. Nah itu dia sih yang harus kita pelajarin, karena kan banyak kan kita tuh kepancing tuh kadang tuh karena emosi kita ketimbang daripada pemikiran kita sendiri gitu loh. Jadi ya make sure kamu tahu konsep apa yang kamu bawa dan cara membawakannya benar, harus tepat gitu sih. Dari tadi kita ngomongin panjang lebar ya teman edukasi, tapi kita akan mengkonklude itu dalam satu pesan biru hari ini. Kak Irma, apa yang bisa dapatkan dari pesan biru? Kan langsung ditodong ya langsung. Kak Irma, apa yang langsung didapatkan dari pesan biru? Menurut aku ya, menjadi seorang DPR, namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi mungkin harapan, ini mungkin lebih ke harapan ya, bukan lebih ke pesan biru. Harapannya adalah semua orang yang menyandang gelar itu DPR harus benar-benar memperhatikan bahwa yang dipegang itu adalah public interest gitu, kepentingan publik. Jadi kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Jadi ya harapan aku mungkin sama dengan komentarnya Jerome Pauline gitu kan. Benar-benar waktu aku baca komentar Jerome Pauline kayak wah, iya benar nih gitu. Gak bisa cuma satu orang yang menjadi mawar yang menyuarakan kepentingan publik. Tapi ketika kita ingin mengubah sistem di negara kita sendiri, yang mungkin kita sekarang sebagai anak muda bilang, negara kita nih istilahnya bobrok ini dan itu gitu. Tapi sadarlah kedepannya nanti siapa yang mengubah negara kita, ya kita sendiri gitu. Jadi harapan aku jadilah mawar-mawar selanjutnya, dan semoga kita juga bisa jadi mawar-mawar dimanapun kita berada. Iya, luar biasa. Ilin, apa pesan biru kamu? Kalau dari aku pesan birunya adalah kalau misalkan kita tadi ngelihat sosok mawar dan kita udah ngomongin tentang perpolitikan dan sebagainya, sebagai anak muda yang pegang beban, jangan jadiin itu beban gitu loh untuk kita punya generasi yang lebih baik daripada kita. Tapi ya sebagai anak-anak muda yang jadi generasi penerus, harusnya kita bisa punya suara untuk membangun bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Tapi ingat, ketika kita punya suara, make sure kalau suara-suara itu kita udah kenal dengan baik, sehingga ketika kita menyuarakannya kita nggak setengah-setengah gitu sih. Jadi ya sebagai anak muda, calon-calon penerus bangsa, tetap maju. Jangan takut kalau misalkan suara yang kamu pegang itu benar, tapi tetap ingat, kamu harus mengeducate yourself. Jadi harus tahu gitu suara-suara yang kamu bawa. Itu aja sih dari aku. Dari tadi mutar-mutar ke situ ya. Cuman aku pengennya ya gitu, teman-teman tuh tetap cerdas gitu dalam bersuara. Oke, keren banget. Oke, teman edukasi yang ada di rumah, gimana? Abis ini kalian mau nonton Skinny Innovation 24 Yes. atau nonton lagi maksudnya gitu kan? Karena memang aku putar sekitar 2 atau 3 kali dan gak bosan sama sekali 30-an menit itu. Jadi buat teman-teman edukasi yang ada di rumah, it's worth to watch sih. Silahkan nonton aja di YouTube channelnya Skinny Indonesian 24 tentang drama musikal DPR gitu. Iya. Dan jangan lupa jadi mawar-mawar penurus mawar di kisah yang ada di The real disampaikan life. di Skinny. Aku jadi susah sih ngomongnya. Jangan lupa jadi mawar-mawar selanjutnya ya, supaya kita tetap istilahnya punya prinsip hidup gitu. Iya. Oke, sekian episode Bermuda kali ini. Aku Irma. Aku Ilin. Sampai jumpa di episode Bermuda selanjutnya. Bye.